Pada pagi ini kita memasuki hadis yang ke-600. An Abi Azzah, dari Abu Azzah, Yasar bin Abdillah Al-Hudhali, yaitu Yasar bin Abdillah Al-Hudhali atau Al-Hudhali. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada abda'atin bi ardin, jika Allah berkehendak mewafatkan seseorang di suatu tempat, ja'ala lahu biha aw fiha hajah, maka Allah akan membuat orang itu memiliki hajat, memiliki kebutuhan di tempat tersebut, sehingga mendatanginya untuk kemudian Allah mewafatkannya di tempat tersebut. Penjelasan hadis ini, Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila berkehendak mewafatkan seorang hamba di ardin, di suatu tempat, ja'ala lahu biha aw fiha hajah, Allah akan membuat orang itu memiliki hajat, memiliki kebutuhan di tempat tersebut, sehingga orang tersebut mendatangi tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mewafatkan orang tersebut di tempat tersebut. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, di dalam kitab As-Sunnah, dan selain dari mereka dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya apabila ajal salah seorang di antara kalian akan ada di suatu tempat, athbatallahu lahu ilaih hajah, Allah akan menjadikan orang itu memiliki kebutuhan di tempat tersebut. Maka apabila orang itu telah sampai di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkannya. Fataqul ardu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi akan berkata kepada Tuhannya, Ya Rabb, wahai Tuhanku, inilah orang yang telah Engkau titipkan kepadaku. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Syekhuna di dalam kitab As-Sahihah. Di dalam kitab Al-Fadl dinyatakan seakan-akan hadis ini tidak berkaitan dengan bab, yaitu bab yang kita bahas itu adalah bab jika meminta, maka mintalah dengan permintaan yang mudah dan jangan memuji secara berlebih-lebihan. Namun, hadis ini menunjukkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki orang itu mati di suatu tempat, maka orang itu pasti akan datang ke tempat itu. Oleh karena itulah, hendaknya seseorang ketika melakukan perjalanan jangan mengharapkan pujian orang lain, namun hendaknya dia itu memperbaiki permohonannya dan permintaannya, dan jangan menyia-nyiakan kehormatan dirinya dengan merendahkan dirinya kepada seorang pun.
Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika kita memiliki suatu kebutuhan, maka hendaknya kebutuhan yang kita harapkan atau yang kita mintakan kepada Allah itu kebutuhan yang yasiron, yang mudah didapatkan. Dan hendaknya kita juga tidak berlebih-lebihan ketika memuji seseorang yang akan mengakibatkan pujian itu berubah menjadi kehinaan. Kadang-kadang memang hal ini terjadi. Kemudian yang ketiga, bahwa apabila seseorang meninggalkan suatu daerahnya, baik karena untuk safar, bepergian, atau yang lainnya, maka hendaknya dia itu melakukannya dalam rangka melaksanakan atau menunaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya yaitu babu qaulir rajul masya Allah wa syi'ta. Bab ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan dirimu. Hadis ke-601 an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ja'alta lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Masya Allah wahdah, cukuplah kamu mengatakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah saja. Penjelasan dari hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Karena perkataan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempertanyakannya, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah? Ucapkanlah masya Allah wahdah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah saja. Di sini dijelaskan bahwasannya sebab dilarangnya ucapan masya Allah wa syi'ta karena kalimat kehendak Allah itu diiringi dengan wa, huruf wawu, syi'ta, dan kehendakmu, yang menunjukkan bersekutunya seseorang dalam hukum. Seakan-akan di sini mengatakan bahwa kehendak Allah itu sesuai dengan kehendakmu, kehendakmu Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini menimbulkan adanya kebersekutuan di dalam kehendak. Berbeda halnya apabila orang itu menggunakan kata summa, kemudian, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ini akan berbeda karena adanya pengakhiran kehendakmu dibandingkan kehendak Allah. Artinya dapat dipahami kehendakmu itu mengiringi kehendak Allah. Kehendak Allah itu mendahului daripada kehendakmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta ini akan menimbulkan mafsadat, akan menimbulkan kerusakan,
di samping akan membuka pintu perlawanan dan syubhat. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Tufail pernah bermimpi. Dalam mimpi itu dia menceritakan, wa innakum kuntum taquluna kalimatan kana yamna'unil haya minkum an anhakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu kata yang menyebabkan aku tidak malu lagi untuk melarangmu dari ucapan itu. Qala, kemudian dia mengatakan, la taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad. Janganlah kalian itu mengucapkan masya Allah wa masya Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Muhammad. Karena dalam kalimat ini kehendak Allah disertakan di dalamnya kehendak Muhammad, seakan-akan kehendak Muhammad setara dengan kehendak Allah. Inilah yang menyebabkan dilarangnya ucapan masya Allah wa masya Muhammad. Namun apabila kalimatnya masya Allah thumma sya'a Muhammad, maka itu diperbolehkan sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad, karena kehendak Muhammad itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, dari hadisnya Ibnu Abbas disebutkan, ja'a rajulun, telah datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki. Lalu lelaki itu mengulangi beberapa kalimatnya. Di antaranya adalah kalimat masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani ma'allahi adlan wa fi lafdin niddan la bal masya Allah wahdah. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Tidak boleh hal itu, bahkan sesuai dengan kehendak Allah saja. Ini beberapa syahid yang lain yang menunjukkan bahwa tidak bolehnya seseorang mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Karena kalimat masya Allah wa syi'ta ini dinyatakan oleh para ulama sebagai pernyataan yang mengandung syirik, mempersekutukan Allah di dalam lafaz pengucapan. Itu kehendak Allah itu saat dinyatakan sesuai dengan kehendak kamu, seakan-akan orang yang mengucapkannya itu bahwa kehendak seseorang itu derajatnya sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya kedua kehendak itu beriringan, diikuti dengan huruf waw, wa, dan. Ini yang menyebabkan dilarangnya. Dan seperti ini juga, yaitu sebagian ucapan orang umum, bahkan di antara mereka orang yang dianggap punya ilmu, ia mengatakan, aku tidak punya apa-apa bila bukan karena Allah dan kamu. Aku tidak ada apa-apanya bila bukan karena Allah dan kamu. Kata-kata dan kamu inilah yang sebetulnya kurang benar dan tidak benar. Termasuk juga ucapan tawakkalna 'alallah wa 'alaika, kami bertawakal kepada Allah dan kepadamu.
Ini juga ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan, karena lafal-lafal ini adalah lafal-lafal asyirkiyah, ya, lafal-lafal yang mengandung unsur kesyirikan, menyatakan kesetaraan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Banyak orang umum yang lupa tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sedikit di antara mereka orang-orang yang dinyatakan sebagai orang-orang khusus. Mereka itu ada yang membolehkan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Bahkan di antara mereka membolehkan orang itu berseru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi berbagai macam bencana. Di antara mereka ada yang membolehkan minta tolong kepada orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang yang sholih. Mereka bersumpah dengan orang-orang yang sudah wafat, bukannya bersumpah kepada Allah, dengan Allah. Bahkan ada sebagian di antara mereka itu yang tidak mengingkarinya. Kalau seandainya orang yang berilmu mengetahui hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengingkarinya, maka mereka itu dikategorikan memberikan kesempatan kepada kemungkaran yang tidak dibenarkan. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa niatnya orang tersebut ketika menyeru kepada selain Allah itu kan baik. Mereka berdalil bahwasanya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Namun sayang, apa yang mereka nyatakan adalah pernyataan yang menunjukkan kebodohan mereka, atau pura-pura mereka orang yang bodoh, tidak tahu. Karena apa? Karena mengharapkan ridho orang banyak. Karena niat yang baik, apabila memang betul demikian, maka tidak bisa menyebabkan amal yang buruk itu menjadi baik. Niat yang baik tidak bisa menyebabkan amal yang buruk menjadi baik. Karena makna hadis innamal a'malu binniyat adalah bahwa amal-amal solih itu harus diiringi dengan niat yang ikhlas. Amal-amal solih itu harus diiringi dengan niat yang ikhlas apabila amalan itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya amal perbuatan yang bertentangan dengan syariat itu bisa berubah menjadi amal solih hanya karena diiringi dengan niat yang baik? Maka ini tidak mungkin akan diucapkan kecuali oleh orang yang tidak tahu dan oleh orang yang tidak wajar. Karena amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat itu tidak akan mungkin menjadi baik karena orang yang melakukannya niatnya baik. Ada satu contoh di sini bahwasanya kalau seandainya engkau melihat ada seseorang sholat menghadap ke kuburan, sholatnya itu menghadap kubur, bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kubur. Bukankah sholatnya seseorang menghadap kubur itu merupakan amal perbuatan yang mungkar? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, yaitu adanya larangan menghadap kubur ketika sholat.
Apakah masuk akal ketika orang itu melakukan sholat menghadap ke kuburan dengan alasan bahwa karena dia itu niatnya baik, niatnya beribadah, kemudian amal tersebut menjadi diperbolehkan? Ini kan tidak masuk akal. Begitu juga orang yang beristighotsah, ya, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat itu, padahal Allah itulah yang seharusnya lebih dibutuhkan. Maka tidak masuk akal apabila mereka berdoa kepada selain Allah dengan menyatakan yang penting niatnya itu baik, lalu amal mereka yang tidak baik itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, dikatakan sebagai amal yang soleh. Ini jauh sekali. Mereka itu terus menerus dalam melakukan kemungkaran padahal mereka itu menyadarinya. Wallahu a'lam. Bab berikutnya yaitu babul ghina wallah, bab lagu atau nyanyian dan permainan. An Abdullah bin Dinar qala, dari Abdullah bin Dinar ia berkata, kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila suq, saya pernah keluar bersama Abdullah bin Umar ke pasar. Famarra ala jariyatin sohiratin tuhunni, beliau lalu melewati seorang budak wanita kecil yang sedang bernyanyi. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, inna syaitana law taraka ahadan la taraka hadihi, sekiranya setan meninggalkan seseorang dari gangguannya, tentu ia akan meninggalkan budak wanita ini yang sedang bernyanyi. Syarah penjelasan dari hadis ini bahwa Abdullah bin Dinar mengatakan, kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila suq, aku pernah pergi bersama Abdullah bin Umar ke pasar. Famarra ala jariyatin saghiratin tuhunni, lalu ia melewati seorang budak wanita kecil yang sedang bernyanyi. Di sini disebutkan, ya, bahwasanya inna syaitan, maka Ibnu Umar mengatakan inna syaitan law taraka ahadan la taraka hadihi, sesungguhnya syaitan seandainya dia itu meninggalkan seseorang dari gangguannya, pasti dia akan meninggalkan gadis budak kecil ini dari menyanyi. Ini menunjukkan bahwasanya istighol, itu menyibukkan diri dengan nyanyian, itu merupakan godaan setan. Ya, sibuk dengan nyanyian itu merupakan godaan setan. Apabila setan tidak meninggalkan gadis kecil ini yang bernyanyi, maka ia pun tidak akan melakukan maka ia tidak akan gimana ini? Setan tidak meninggalkan gadis ini, ya, yang sedang bernyanyi-nyanyi ini, artinya membiarkan gadis ini tetap bernyanyi-nyanyi agar ia tidak menolak apabila melakukan perbuatan yang lebih besar daripada bernyanyi. Di sini terdapat kalimat law, ya, kalimat yang artinya seandainya, yang punya arti penolakan.
maka setan itu menolak, meninggalkan gadis kecil, gadis budak kecil yang sedang bernyanyi. Karena setan itu menolak untuk meninggalkan seseorang dari rasa was-was, dan setan tidak mau meninggalkan seseorang apabila ia melakukan kemungkaran. Ini menunjukkan bahwa setan itu terus-menerus olehnya melakukan gangguan kepada anak Adam. Inilah bahayanya setan, dan inilah permusuhan setan kepada anak Adam. Dia itu tidak mau meninggalkan seorang pun, kecuali setan itu akan mengganggunya. Oleh karena itulah, seorang muslim hendaknya berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari setan dan berlindung kepada Allah dari keburukan setan. Hadis berikutnya yaitu dari Ibnu Abbas, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang membeli atau menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dalam surat Luqman ayat 6, namun kalimat yang artinya untuk menyesatkan dari jalan Allah tidak disebutkan di sini. Qala, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu perkataan yang tidak berguna adalah al-ghina wa asbahuhu, nyanyian dan yang semisalnya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang bahagia. Bagaimana kondisi orang-orang yang bahagia? Yaitu orang-orang yang memperoleh petunjuk melalui kitabullah, melalui kitab Allah, melalui Al-Quran, dan memperoleh manfaat dengan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, mutasyabihan, yang serupa mutu ayat-ayatnya, mathaniya, lagi berulang-ulang, taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, dengan kitab itu Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Wa man yudlilillah fama lahu min had, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tak akan ada baginya seorang pemimpin pun yang memberi petunjuk kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menceritakan kondisi yang pertama, kondisi orang yang bahagia, kemudian yang kedua adalah kondisi orang-orang celaka. Bagaimana kondisi orang yang celaka, atau siapakah orang yang kondisinya celaka? Yaitu orang-orang yang tidak memperoleh manfaat melalui penyimakan Al-Quran. Justru mereka itu malah
berkonsentrasi pendengarannya kepada terompet, seruling, nyanyian, dan alat-alat musik. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli atau mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna, adalah nyanyian. Demikian pula menurut pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Ad-Dhahhak, yang dimaksud dengan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna itu ialah syirik. Penafsiran ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Perkataan yang tidak berguna atau lahwal hadis ialah ungkapan-ungkapan yang memalingkan manusia dari ayat-ayat Allah dan dari jalannya. Jadi lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna, ialah ungkapan-ungkapan yang memalingkan manusia dari ayat-ayat Allah dan jalannya. Nah, perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang memalingkan manusia dari ayat-ayat Allah dan jalannya, itulah yang disebut dengan lahwal hadis, apapun bentuknya. Firman Allah Ta'ala, liyudilla an sabilillah, ungkapan-ungkapan yang memalingkan manusia dari ayat-ayat Allah dan jalannya adalah untuk menyesatkan dari jalan Allah. Berarti dia berbuat demikian hanya untuk menyalahi Islam dan pemeluknya. Firman Allah Ta'ala, wa yattakhiduha huzwa, dan menjadikannya, maksudnya menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Berarti dia mengolok-oloknya, itu mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Ta'ala, ulaika lahum adzabun muhin, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, yaitu sebagaimana mereka telah menghinakan ayat-ayat Allah, maka mereka juga akan dihinakan dengan azab yang terus-menerus pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka itu berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah pada kedua telinganya terdapat sumbatan. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang berkonsentrasi kepada sendaguro, permainan, dan nyanyian, maka dia akan berpaling dari ayat-ayat Allah itu, akan membelakangi ayat-ayat Allah itu, dan pura-pura mereka itu tuli, pura-pura mereka itu tidak mendengar. Padahal sebenarnya mereka itu tidak tuli, sebenarnya mereka itu mendengar, karena pendengaran mereka itu tidak sakit dan tidak mengalami gangguan. Tapi mereka memang lebih memilih kepada selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang Allah kemudian berfirman, fabashshirhu bi'adzabin alim, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Azab itu memedihkan dia, sebagaimana dahulu dia merasa pedih jika mendengar kitab Allah dan ayat-ayatnya dibacakan.
Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan pembalasan yang setimpal dengan jenis perbuatannya. Karena dulu ketika di dunia mereka enggan dan merasa pedih ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, artinya tidak mau mendengarkannya. Mereka bilang tidak bisa menghiburnya, mereka bilang tidak bisa untuk bersendaguro dan lain sebagainya, tidak bisa untuk bermain-main dan sebagainya, sehingga mereka meninggalkannya. Dan mereka merasa pedih, kemudian Allah pun mengazabnya dengan azab yang pedih karena mereka dahulu merasakan pedih jika mendengar kitab-kitab Allah dan ayat-ayatnya. Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Maksudnya Allah tidak berbuat dolim, namun mereka itu sendirilah yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Ini yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan apa tidak ini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.